Pemerintah memastikan penyesuaian tarif tiket pesawat rute domestik naik berkisar 9 hingga 13% sebagai imbas langsung melonjaknya harga bahan bakar aftur di pasar global. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Senin 6 April 2026 di Jakarta. Airlangga mengungkapkan lonjakan harga aftur yang dipicu eskalasi geopolitik di Timur Tengah ini memberikan tekanan berat bagi ekosistem penerbangan nasional, mengingat komponen bahan bakar menyumbang hingga 40% dari total biaya operasional maskapai. Penyesuaian tarif ini dinilai sebagai langkah rasional dan tak terhindarkan karena aftur merupakan komoditas non-subsidi yang fluktuasi harganya berpedoman penuh pada dinamika pasar internasional. Guna meredam lonjakan harga yang berpotensi memukul daya beli masyarakat, pemerintah merancang sejumlah skema intervensi fiskal yang akan berlaku dan dievaluasi dalam 2 bulan ke depan. Langkah utama pelindungan konsumen dilakukan melalui penanggungan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% oleh pemerintah untuk tiket angkutan udara domestik. Kebijakan subsidi ini menyerap alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun per bulan, atau total Rp2,6 triliun untuk masa penerapan awal. Dari sisi hulu, beban maskapai turut dipangkas melalui penghapusan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi menekan tingginya biaya perawatan armada. Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Nah, dengan perhitungan tersebut, jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp1,3 triliun. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13%. Kemudian kebijakan fuel surcharge dan PPN DTP ini akan diberlakukan sesuai dengan program yang kemarin paket diumumkan, yaitu dalam waktu 2 bulan juga. Sehingga kita akan terus evaluasi apakah geopolitik ataupun perang di Timur Tengah masih tetap berlangsung. Kemudian Pertamina juga diberikan relaksasi payment system, mekanisme pembayaran dengan maskapai dengan term of condition secara business to business. Di luar insentif perpajakan, upaya menjaga daya saing industri penerbangan juga ditempuh melalui relaksasi sistem pembayaran aftur dari Pertamina kepada pihak maskapai. Intervensi komprehensif ini diaplikasikan dengan mempertimbangkan realitas harga aftur domestik yang per awal April 2026 telah menyentuh Rp23.551 per liter di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kendati mengalami tren peningkatan, struktur harga bahan bakar penerbangan di Indonesia saat ini tercatat masih lebih rendah dibandingkan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand, yang harganya telah menembus kisaran Rp25.000 hingga Rp29.000 per liter. Dalam kebijakan ini, pemerintah menetapkan batas atas fuel surcharge menjadi 38% untuk seluruh jenis pesawat, baik jet maupun baling-baling atau propeller. Sebelumnya, batas fuel surcharge untuk pesawat jet sebesar 10% dan propeller 25%. Dengan kebijakan baru ini, kenaikan untuk jet mencapai 28%, sementara propeller naik 13%. Terkait besaran kenaikan fuel surcharge tersebut, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan, besarannya telah disepakati bersama pihak maskapai di Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi dari pihak maskapai terkait kebijakan bea masuk 0% bagi impor suku cadang pesawat, yang pada tahun lalu besarannya mencapai Rp500 miliar.